Bahasan pertama pada pertemuan kali ini adalah mengenai partisipasi elektronik. Partisipasi merupakan dimensi utama pemerintahan dan merupakan salah satu pilar dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian partisipasi juga digunakan untuk memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipasif, dan representatif di semua tingkatan. Konsep e-participation atau partisipasi elektronik berkisar pada penggunaan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi untuk melibatkan orang-orang dalam pengambilan keputusan publik, administrasi, dan pemberian layanan, sehingga partisipasi elektronik biasanya dianggap sebagai bagian dari e-government. Definisi partisipasi elektronik yang digunakan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam survei e-government adalah sebuah proses yang melibatkan warga negara melalui TIK dalam kebijakan, pengambilan keputusan, serta desain dan penyampaian layanan untuk menjadikannya partisipatif, inklusif, dan musyawarah. Pada publikasi jurnal yang berpengaruh mencirikan e-partisipasi sebagai aktivitas sosial dimediasi oleh ICT atau TIK yang melibatkan interaksi antara warga negara, administrasi publik, dan politisi. Definisi ini menyoroti pentingnya segitiga warga negara, administrasi publik, dan politisi sebagai pemangku kepentingan utama dalam inisiatif e-partisipasi. Sementara perbedaan spesifik mungkin diperdebatkan, para ahli setuju bahwa ada beberapa derajat partisipasi. Yang pertama adalah penyediaan informasi, di mana pemerintah memberikan informasi kepada orang-orang. Kemudian konsultasi, di mana pemerintah berkonsultasi dengan individu tentang kebijakan atau pemberian layanan pada tahapan proses yang berbeda dan mungkin memberikan umpan balik kepada mereka. Kemudian decision making atau pengambilan keputusan, di mana pemerintah melibatkan orang dalam pengambilan keputusan. Survei menilai partisipasi elektronik PBB adalah berdasarkan fitur portal e-government nasional yang terkait dengan 3 kategori ini, yang kemudian disebut sebagai e-participation index value atau EPI value. Ringkasan fitur e-partisipasi yang dinilai oleh survei e-government adalah yang pertama, adanya ketersediaan informasi online tentang kebijakan dan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pekerjaan, dan lingkungan, juga keadilan. Kemudian penggunaan saluran digital atau digital channel, termasuk di dalamnya adalah perangkat atau platform seluler, dan teknologi data terbuka di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pekerjaan, lingkungan, dan keadilan. Kemudian ketersediaan informasi pemerintahan seperti undang-undang yang menjamin kebebasan informasi dan akses untuk informasi. Kemudian ketersediaan undang-undang perlindungan data pribadi secara online, kemudian ketersediaan kebijakan e-partisipasi atau pernyataan misi online, kemudian ketersediaan pemberitahuan pengadaan publik dan hasil tender online, kemudian bukti kemitraan atau kolaborasi pemerintah dalam bidang dengan pihak ketiga,
seperti masyarakat sipil atau pihak swasta dalam penyediaan layanan. Kemudian bukti akses yang gratis ke layanan pemerintahan online melalui portal utama atau kios atau pusat komunitas, kantor pos, perpustakaan, ruang publik atau wifi gratis. Kemudian ketersediaan set data terbuka dalam format yang dapat dibaca oleh mesin dan non-kepemilikan, dan kebijakan serta panduan terkait secara online. Kemudian juga terdapat bukti peluang bagi publik untuk mengusulkan kumpulan data terbuka baru agar tersedia secara online. Kemudian tersedianya sarana online di portal nasional untuk mengundang dan memperoleh opini publik serta masukan lain dalam bentuk non-deliberative form atau non-musyawarah. Kemudian bukti keterlibatan individu dalam konsultasi atau komunikasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pekerjaan, lingkungan, dan atau keadilan. Kemudian bukti hubungan antara keputusan pemerintahan yang dibuat dan hasil konsultasi online dengan publik tentang isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pekerjaan, lingkungan, atau keadilan. Kemudian yang terakhir, bukti publikasi pemerintah tentang hasil konsultasi kebijakan online. Sejak tahun 2016, negara yang dinilai telah ditetapkan ke salah satu dari 4 level atau grup di API. Negara yang termasuk dalam kelompok rendah memiliki nilai API-nya 0,0 hingga 0,25, kemudian middle 0,25 hingga 0,5, high 0,5 hingga 0,75, sedangkan very high adalah 0,75 hingga 1. Dari pengelompokan ini didapatkan bahwa negara dengan nilai API yang tinggi adalah Albania, Argentina, Armenia, Australia, dan kemudian termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Delapan negara peringkat tertinggi dalam API 2020 tercantum dalam tabel berikut, di mana Estonia, Korea, dan Amerika masing-masing memiliki API 1, yang berarti bahwa semua fitur partisipasi elektronik yang dinilai dalam survei ada di negara-negara tersebut. Sedangkan Jepang, Selandia Baru berada di peringkat keempat, sedangkan Australia, Singapura, Britania Raya, dan Irlandia berada di peringkat ke-6. 5 dari 8 negara yang tercantum dalam tabel ini juga berada pada 10 besar API di tahun 2018 yang lalu.